Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik teman-teman sekalian, kita akan kembali mengingatkan lagi apa yang sudah sempat dijelaskan tentang masalah wara'. Wara' artinya seseorang itu bagaimana menjaga hubungan baiknya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia fokus kepada apa yang diperintahkan, fokus kepada apa yang dibolehkan, dan dia mengerjakan apa yang diperintahkan, serta juga menikmati apa yang dihalalkan. Dari sisi lain, dia berusaha meninggalkan semua yang dilarang. Apakah itu haram, apakah itu makruh, bahkan sampai pada hal yang syubhat. Artinya, belum jelas statusnya. Apakah itu boleh atau tidak dalam agama Islam. Dan kita sudah menjelaskan pada pertemuan yang lalu, dua buah ayat Al-Quran, dalam surah An-Nur ayat 15, yang bunyinya, وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Kalian mengira bahwasanya itu remeh, padahal di sisi Allah, padahal dalam pandangan Allah itu adalah sangat besar. Ya, tentu ini berbicara tentang masalah tuduhan yang keji kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau berzina dengan Safwan radhiyallahu anhu. Dan ini tidak benar, tentu sudah kita bahas panjang lebar. Kemudian juga ada yang diangkat oleh Imam rahimahullah, surah Al-Fajr ayat 14, Inna rabbaka labil mirsad, yang artinya sungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Jadi ini ayat ini pendek tapi luar biasa dalam maknanya. Bagi orang-orang yang ada seperti biji sawi saya dari keimanan dalam hatinya, dia akan hati-hati dengan ayat ini. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Jangan sampai kita berpikir Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui apa yang kita lakukan, apa yang kita niatkan, apa yang kita sembunyikan. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui semuanya. Walaupun tentu semua itu masih terselimuti dengan Allah itu Maha Pengampun bagi hambanya yang taubat. Tapi sebaiknya setiap muslim dan mukmin harus lebih hati-hati. Juga kita sudah jelaskan hadis yang pertama dalam bab ini, hadis nomor 593. Kembali saya ingatkan isi hadisnya tentunya, dan tidak kita panjang lebar lagi paparkan tentang syarah, karena ini yang kita sudah paparkan panjang lebar pada pertemuan yang lalu, yaitu sabda Nabi SAW dari hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, beliau dan ayahnya adalah sahabat. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa asy-syubuhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Wa man waqa'a fi asy-syubuhat waqa'a fil haram. Qarra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fi. Ala wa inna likulli malikin hima, ala wa inna himallahi maharimuh. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb. Artinya, sesungguhnya yang halal itu sudah jelas. Ini kata Nabi SAW. Jadi kalau seorang muslim cari yang halal, semua sudah dijelaskan. Dan yang haram pun sudah jelas. Artinya, semua yang tidak dibolehkan dalam agama sudah dijelaskan oleh Nabi SAW. Dan di antara keduanya ada hal-hal yang samar. Boleh nggak sih? Gitu kan. Diperintahkan atau tidak sih, gitu. Yang tidak diketahui oleh banyak oleh orang-orang. Barang siapa yang menjauhi syubhat, berarti dia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Ragu-ragu aja, kalau dia tinggalkan berarti dia telah menyelamatkan agama dan juga kehormatan dirinya. Dan barang siapa yang terjatuh dalam syubhat, ragu-ragu ini boleh nggak sih, gitu. Tetapi tetap dia lakukan, maka dia terjatuh ke dalam yang haram. Seperti seseorang pengembala yang mengembala di sekitar tanah lapangan, dia bisa terpelosok ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki tanah larangan, dan ketahuilah bahwa tanah larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkannya. Ingatlah, sesungguhnya dalam jasad itu ada segumpal daging. Apabila ia baik, maka baiklah seluruh jasadnya, dan apabila ia rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Ingatlah, ia adalah jantung. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi kalau kita bagi hadis ini menjadi 3 bagian ya, supaya lebih jelas. Potongan yang pertama adalah penjelasan tentang masalah
halal sudah jelas dan haram sudah jelas. Jadi kalau seorang muslim mau belajar tentang agamanya, mana yang boleh, mana tidak boleh, sudah jelas semuanya. Dan ini akan terjaga sampai hari kiamat nanti, sudah jelas semuanya. Dari makanan babi haram, minuman khamr haram, semuanya jelas. Apa yang diperintahkan, wanita wajib berhijab, muslimin wajib sholat, puasa, dan seterusnya, zakat, haji, dan ya, ini bagi yang mampu hajinya. Dan zakatnya juga, ini juga sudah jelas. Ya. Sudah jelas semuanya perbuatan-perbuatan haram seperti zina, riba, jelas. Tidak ada sesuatu yang samar gitu. Nah, tapi ada di antara itu hal-hal yang syubhat. Makna daripada syubhat ya, adalah belum jelas hukumnya. Karena hadisnya jelas ya. Hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW, ini bisa kita bagi menjadi 3 bagian. Potongan pertama adalah, dan ini sudah dipelajari pada pertemuan yang lalu, hadis nomor 593, sesungguhnya yang halal sudah jelas dan haram sudah jelas, dan diantaranya ada hal yang samar-samar. Dan banyak manusia tidak mengetahui hal samar tersebut. Barang siapa yang menyelamatkan dirinya dari hal yang syubhat, ragu-ragu ini boleh nggak sih gitu. Dia selamatkan dirinya, dia telah menyelamatkan kehormatan agamanya dan juga dirinya sendiri. Dan barang siapa yang terjerumus pada yang syubhat, maka dia terjerumus pada yang haram. Berarti kalau samar pun, ragu-ragu, itu masuk ke dalam masalah haram. Jadi nggak boleh gitu. Sampai jelas hukumnya kepada kita. Jadi kalau masih syubhat pun tinggalkan. Ini potongan pertama dari hadis ini. Potongan yang kedua adalah perumpamaan yang diberikan oleh Nabi SAW. Perumpamaan orang yang terjerumus pada hal yang syubhat adalah seperti pengembala yang mengembala di sekitar tanah lapangan. Dia bisa terpelosok, pengembala tersebut mengembala dombanya di tempat yang terlarang. Maka dia bisa terpelosok pada hal-hal yang dilarang. Jadi syubhat itu seperti orang yang bawa domba-dombanya ke satu tanah lapang yang tidak jelas tanah ini punya siapa. Tetapi dilarang. Ya. Dalam arti kata, karena tidak ada orang lain, cuma dia sendiri yang mengembara situ, berarti dia dilarang sebenarnya. Nah ini seperti perumpamaan orang yang masuk ke masalah syubhat. Ya. Karena banyak orang yang menganggap remeh masalah ini, mengatakan tidak masalah, padahal sebenarnya bermasalah besar dalam hidupnya. Kemudian disebutkan bahwasanya Allah, sesungguhnya setiap raja itu punya wilayah yang dilarang. Jadi setiap penguasa itu punya lokasi yang tidak boleh orang lain masuk ke dalam lokasi itu. Pasti harus izin dia. Ya kalau zaman sekarang jelas batas negara, harus melalui paspor, pakai visa dan segala macam. Nah, di sini dikatakan bahwasanya setiap raja itu punya wilayah yang dilarang. Ya. Jadi setiap raja itu pasti punya lokasi, wilayah yang dia kuasai dan tidak boleh orang lain sembarangan masuk gitu. Nah, dikatakan dalam hadis ini bahwasanya ketahuilah Allah punya wilayah larangan, yaitu apa-apa yang diharamkan olehnya. Jadi tidak boleh sama sekali kita masuk kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah larang, berarti tidak boleh dilanggar. Orang kalau mulai masuk kepada hal yang dilarang atau yang haram ataupun syubhat, berarti dia harus siap menghadapi konsekuensi hukum gitu. Ya, orang terjumpa pada sesuatu yang haram, berarti dia harus tahu ini ada hukumannya, karena ini dilarang itu. Dan perlu kami jelaskan dan tekankan teman-teman sekalian, apa yang Allah perintahkan untuk dikerjakan dan dinikmati dari yang halal, maka memang dipelajari untuk dinikmati dan dikerjakan. Dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu berarti dipelajari untuk dijauhi, bukan untuk dicoba. Jadi nggak perlu kita mengatakan misalnya, oh babi itu haram, baik saya mau coba dulu rasanya. Nggak perlu. Nggak perlu kita mengatakan, oh zina itu haram, bagaimana rasanya zina itu. Kita nggak butuh, kita perlu hanya pelajari dan tinggalkan. Dan dalam hadis ini sangat peka, bahwasanya termasuk dalamnya adalah hal yang syubhat. Kita ragu saja, tinggalkan. Karena kata Nabi SAW, syubhat itu berarti lebih kepada yang haram. Diberikan tadi gambaran seperti orang-orang yang mengembala dombanya di tanah lapang yang terlarang. Dia coba-coba saja, berarti dia bisa kena konsekuensi hukum. Gitu kan. Kemudian potongan ketiga dari hadis adalah, Nabi SAW mengatakan, ketahui dalam jasad manusia itu ada satu gumpal darah. Kalau dia baik, maka akan baik semua tubuhnya. Kalau dia buruk, maka buruk semua. Itu adalah jantung manusia. Dan ini maksudnya adalah, kalau seseorang itu betul-betul mau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mau menyelamatkan, mau menjaga sifat waraknya. Warak itu maksudnya tadi menjaga kesucian hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala.
maka dia tidak boleh ya, terjerumus dirinya pada hal yang haram, termasuk dalamnya adalah hal yang syubhat. Termasuk dalamnya adalah hal yang syubhat. Jadi hadis ini bukan jadi bahasan kita pada kesempatan ini, karena hadis ini adalah mereview kembali apa yang dibahas pada pertemuan yang lalu. Gitu. Jadi dalam bab wara' ini, hadis yang sudah dibahas yang lalu adalah ya, nomor 593. Dan kita akan masuk pada pagi ini insyaAllah hadis nomor 594. Saya langsung bacakan, berbunyi dari Anas radhiyallahu anhu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam wajada tamratan fit tariq. Faqala laula anni akhafu an takuna minas sadaqati la akaltuha. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Terjemahannya, Anas radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan atau menemukan satu butir kurma di jalan. Maka beliau bersabda, seandainya aku tidak khawatir bahwa kurma ini adalah kurma berasal dari sedekah, maka pasti aku akan memakannya. Ini adalah lafaz hadisnya. Makna umumnya hadis ini adalah masuk dalam bab wara' yang sedang kita bahas. Sekali lagi, wara' adalah menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita selalu menjadi seorang hamba yang patuh, mengerjakan semua perintah wajib ataupun sunnah dan menikmati yang halal, juga kita meninggalkan semua yang dilarang. Apakah itu sifatnya haram ataupun makruh, atau juga hal-hal yang meragukan atau syubhat. Maka ini namanya wara'. Makin kita menjaga kesucian hubungan ini dengan Allah SWT, maka makin melimpahlah karunia yang Allah berikan kepada kita. Dari nikmat keimanan dalam hati, keselamatan, ya, dari segala macam mara bahaya, di dunia diberikan kebahagiaan, juga di akhirat akan diberikan surga yang mulia, yang kekal di dalamnya. Jadi ini makna wara'. Makna hadis ini, Nabi SAW mencontohkan. Perlu digarisbawahi bahwasanya Nabi SAW tidak boleh bersama dengan keluarga beliau memakan sedekah. Beda dengan kita. Nabi SAW menerima hadiah, tapi beliau tidak makan sedekah. Ya. Beliau dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memakan sedekah dengan juga keluarga beliau SAW. Makanya beliau pernah mengatakan kepada keluarganya, ketahuilah sedekah itu adalah kotoran manusia. Gitu. Yang maksudnya dari harta, ya, dan tidak layak bagi keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah jalan, beliau menemukan satu butir kurma tergeletak di tanah. Maka beliau mengingatkan masalah itu. Beliau mengatakan, kalau bukan karena saya khawatir ini adalah kurma sedekah, saya akan memakannya. Apa makna daripada perkataan ini? Maksudnya karena saya dilarang oleh Allah untuk memakan sedekah, maka saya tidak mau. Walaupun ini mungkin saja bukan dari sedekah. Bukan dari sedekah, gitu kan. Karena pohon buah yang ada tumbuh liar di jalan, kemudian berbuah, siapa saja boleh memakannya. Beda dengan kalau ada pemiliknya. Ya. Tapi Nabi SAW tidak ingin menyentuh itu. Karena menjaga kewaraannya atau hubungan baiknya dengan Allah SWT. Dari sisi lain, ya, makna daripada hadis ini juga bahwasanya seseorang selain daripada beliau, boleh memakan sedekah itu. Tidak masalah, gitu kan. Nah, sedekah itu biasanya memang orang yang sengaja mau mengeluarkan apa yang dia anggap untuk pensucian dirinya juga. Beda dengan hadiah yang memang orang beli. Ya, kalau Nabi SAW menerima hadiah. Kalau orang mengatakan ini adalah hadiah ya Rasulullah, maka beliau menerimanya. Ya. Jadi makna global daripada hadis ini adalah Nabi SAW berusaha mencontohkan kepada umatnya hati-hati dengan hal yang samar-samar. Tidak jelas ini statusnya boleh atau tidak. Maka beliau karena dilarang memakan kurma sedekah, walaupun kurma itu belum tentu dari sedekah, tapi karena meragukan, tidak jelas siapa pemiliknya, nggak jelas statusnya sedekah atau bukan, maka beliau meninggalkannya. Maka beliau meninggalkannya sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini makna globalnya hadis. Jadi faedah hadis yang pertama dari hadis bahwasanya Nabi SAW menemukan kurma di jalan kemudian beliau meninggalkannya karena khawatir itu sedekah. Yang pertama adalah bahwasanya seorang muslim kalau menemukan sesuatu yang belum jelas status hukumnya, maka dia meninggalkannya sebagai ya, aplikasi daripada sifat atau sikap wara'. Nah, wara' ini sudah kita jelaskan tadi, bahwasanya dia bagaimana menjaga kesucian hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makin kita fokus kepada apa yang diperintahkan wajib ataupun sunnah dan menikmati apa yang dihalalkan saja, serta kita menjauhi apa yang dilarang, apakah itu haram ataupun makruh, dan juga masuk dalamnya hal yang samar tidak jelas hukumnya, maka makin bagus sifat wara' kita ini.
sifat menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tentu makin melimpah karunia Allah, keselamatan, ketentraman jiwa ya di dunia juga di akhirat. Nah, ini akan diberikan juga balasan di surga. Maka ini yang sedang kita bahas. Nah, Nabi SAW di hadis nomor 594 sekali lagi menemukan satu butir kurma di jalanan karena beliau khawatir ini adalah kurma sedekah, sementara beliau dan keluarganya dilarang makan sedekah, maka beliau meninggalkan. Dan beliau menekankan kalau ini bukan kurma sedekah, maka tentu sudah aku makan. Kenapa beliau mengatakan sudah aku makan? Karena saya sudah bilang tadi, kalau ada pohon tumbuh liar di pinggir jalan, kemudian berbuah, maka siapa saja boleh memakannya. Kalau pohon itu tidak ada pemiliknya. Tiba-tiba ada pohon pepaya, atau pohon jambu, atau pohon apa di pinggir jalan. Nggak ada pemiliknya. Maka boleh saja siapa yang lewat memakannya. Beda kalau ada yang menanamnya, pemiliknya ada jelas, itu nggak boleh kecuali dengan izinnya. Di sini Nabi SAW menekankan poin, saya tidak boleh makan sedekah, tapi ketahuilah kalau ini bukan sedekah akan saya makan. Kenapa? Karena memang hukumnya memakan buah yang tumbuh liar, ya dari sebuah pohon tumbuh liar itu tidak ada masalah. Faedah pertama dari hadis adalah bagaimana ya seseorang muslim harus hati-hati dengan hal yang syubhat. Hal yang syubhat tidak jelas hukumnya, maka dia tinggalkan untuk menjaga hubungan baiknya dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Namanya sifat dan sikap wara. Yang kedua, bagaimana dari hadis ini juga diambil faedah kalau Nabi SAW dan keluarganya tidak boleh makan sedekah. Tidak boleh mengambil sedekah, tapi beliau menerima hadiah. Sebagaimana tadi sudah saya jelaskan juga hadisnya atau sampaikan, Nabi SAW mengatakan sungguhnya sedekah itu adalah ya, hal yang kotor dikeluarkan oleh manusia dan tidak layak untuk Muhammad dan keluarga Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga yang bisa diambil dari faedah ini juga adalah kalau buah ya, yang tumbuh dari pohon liar di pinggir jalan atau di hutan, seseorang muslim boleh memakannya karena tidak ada pemiliknya. Nah ini hadis 594. Kita masuk ke hadis 595. Dan juga ini sekaligus sangat relevan sekali dengan hadis setelahnya 596. Maksudnya hadis 595 inilah urutan dari awal belajar. Jadi bagi teman-teman yang belum pernah mengikuti kajian Riyadhus Shalihin ini, bisa melihat di playlist YouTube dari hadis nomor 1, bab demi bab, hadis demi hadis itu akan sangat panjang lebar penjelasan. Karena kadang-kadang dari sebuah hadis kita bisa membahas sampai sejam atau 2 jam. Nah kadang-kadang juga kalau hadisnya pendek kita membahas dalam satu pertemuan itu beberapa buah hadis. Ya, seperti kasus sekarang, beberapa hadis ini ya cukup pendek yang sedang dibahas. Gitu. Hadis nomor 595 dijelaskan dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Dari Nabi SAW beliau bersabda, Al-birru husnul khuluq. Wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattari alaihi nas. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Terjemahannya, kebajikan itu yang berpahala, yang punya balasan adalah akhlak yang baik. Atau kebajikan itu berkumpul pada akhlak yang baik. Sedangkan dosa itu adalah apa yang bergejolak di dalam dirimu. Dan kamu tidak ingin hal itu diketahui oleh orang lain. Ini hadis nomor 595. Saya langsung bacakan hadis nomor 596 karena mirip. Dari Wasibah atau Wabisah, dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu beliau berkata, Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, Ji'tu tas'alu 'anil bir. Maaf, saya ulangi. Faqala ji'ta tas'alu 'anil bir. Qultu na'am. Faqala istafti qalbak. Al-birru ma tma'annat ilayhi an-nafs wa tma'anna ilayhi al-qalb wal ithmu ma haqa fi an-nafs wa taraddada fi as-sadr wa in aftaka an-nas wa aftauka. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Darimi dengan sanad hasan. Terjemahannya, Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu berkata, aku mendatangi Rasulullah SAW suatu hari dan beliau bertanya, apakah kamu datang ingin bertanya masalah kebajikan? Maka kata Wabisah, iya. Lalu beliau SAW mengatakan, mintalah fatwa kepada hatimu. Kebajikan itu adalah apa yang jiwamu merasa tenang terhadapnya dan hatimu juga mantap terhadapnya. Sedangkan dosa itu adalah apa yang bergejolak dalam hatimu dan melahirkan keraguan-raguan di dalam dada. Meskipun manusia memfatwakan kepadamu dan meskipun mereka memberikan fatwa kepadamu. Ya. Dua buah hadis ini berhubungan dengan masalah atau masuk dalam masalah bab wara.
bagaimana menjaga kesucian hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara global, hadits ini kita bagi menjadi dua bagian. Penjelasan umumnya dulu. Yaitu tentang masalah kebajikan itu akan nampak dan bisa dinilai dari seseorang melalui akhlaknya. Sudah umum, akhlak itu adalah ramah, santun, sopan, ya, dermawan, jujur, amanah, tanggung jawab. Ini semua akhlak-akhlak. Ini kalau ada pada seseorang, pastikan ada kebajikan pada dirinya. Gitu. Dan dia akan mudah untuk mengamalkan sisa daripada syariat yang ada gitu. Kemudian juga bagian yang lain adalah penjelasannya atau secara global tentang masalah kalau ada sebuah hukum yang kita belum faham. Ada sebuah hukum yang belum kita faham. Ini kira-kira halal atau tidak sih? Dan memang belum ada penjelasan di situ ulama. Atau belum ada mungkin yang menjelaskan tapi belum sampai kepada seluruh umat. Ini kalau masih belum jelas. Maka kata Nabi SAW kepada Wabisah sahabat Nabi ini, tanyakan kepada hatimu. Kalau hatimu tenang, berarti itu kebajikan. Kalau hatimu tidak tenang, berarti itu adalah dosa. Walaupun seluruh manusia sudah memberikanmu fatwa. Nah ini makna global daripada hadis. Lebih dalam kita bahas teman-teman dengan faidahnya. Faidah hadis. Faidah hadis dari 595 dan 596 yang pertama adalah semua kebajikan ada pada akhlak seseorang. Dan perlu kita tahu bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutus memang untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Sebagaimana sabda beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Aku diutus memang untuk menyempurnakan akhlak yang sempurna, yang baik, gitu. Jadi semua yang baik-baik ini santun, ramah segala macam, berarti memang itu adalah bagian daripada perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam surah Al-Qalam ayat 4-nya, ya, Allah Subhanahu Wa Taala memuji Nabi-Nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sambil atau pada seraya berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sesungguhnya kamu benar-benar memiliki akhlak yang mulia. Jadi secara alami Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu punya akhlak yang mulia, santun, jujur, amanah, tanggung jawab. Sampai beliau mendapatkan dua predikat langsung, dua julukan langsung di Mekah ini. As-Sadiqu Al-Amin. As-Sadiq itu artinya orang yang sangat jujur dan Amin sangat terpercaya. Gitu. Dan itu satu Mekah meyakini masalah itu. Jadi pernah terjadi, Nabi SAW waktu awal beliau masuk ke perdagangan. Kemarin saya sempat jelaskan di sebagian kajian sirah kita waktu menuju ke Taif. Ya, kalau Nabi SAW masuk perdagangan dari umur 21 tahun. Sampai beliau dinobatkan jadi Nabi di umur 40 tahun. Itu kurang lebih 19 tahun Nabi SAW berdagang. Sebelumnya dari umur 8 tahun setelah pamannya, setelah pak kakeknya Abdul Muthalib meninggal sampai umur 21 tahun. Ini kurang lebih 13 tahun beliau mengembala kambing. Gitu kan. Nah, waktu masuk ke perdagangan, Nabi SAW pernah berdagang di pasar Ukaz di Mekah ini. Ada pasar namanya Ukaz. Kemudian beliau didatangi oleh seseorang yang membeli semua barangnya. Langsung membeli semua barang. Dan pada saat membeli barang semuanya ini, orang itu bilang, ya, saya titipkan ya Muhammad, saya titipkan barang ini. Dan saya mau tawaf dulu. Orang itu tawaf. Setelah itu orang itu pulang kampungnya lupa barang yang telah dibeli dari Nabi SAW. Dan orang itu teringat teman-teman setelah 3 hari. Setelah 3 hari. Orang itu lalu balik ke Mekah, dia baru ingat karena dia baru beli. Dia sudah beli barang 3 hari yang lalu dari seseorang di Mekah namanya Muhammad. Waktu itu belum jadi Nabi, masih umur 21 tahun. Maka dia kembali ke pasar Ukaz, dia temukan Nabi dalam posisi yang sama. Berdiri menjaga barang itu. Maka dia mengatakan, "Hai Muhammad, apa kau jaga barangku seperti ini dari 3 hari yang lalu?" Kata dia, "Iya, kau telah meletihkanku," kata Nabi SAW. Ya. Maka dengan kejadian ini, maka tersebarlah kalau Nabi SAW itu adalah orang yang betul-betul jujur. Jadi gara-gara itu dapat julukan gitu. Nah, julukan ini terus melekat pada Nabi SAW karena beliau dikatakan dalam buku-buku sejarah belum pernah bohong sekalipun. Memang tak pernah bohong gitu. Apa adanya, beliau bicara apa adanya. Dan beliau mengatakan memang dalam banyak hadis-hadis beliau mengatakan sesungguhnya jujur itu adalah ketenangan jiwa, kebohongan itu adalah keraguan dalam kehidupan. Dan beliau sudah mengatakan, ya, ucapkan kebenaran walaupun itu pahit, tidak ada masalah.
gitu kan? Itu sifat dasar seorang mukmin. Maka Nabi SAW punya julukan itu. Nah, pernah terjadi waktu di masa fase orang-orang Quraisy, waktu Nabi SAW belum diutus jadi Nabi nih ya, Ka'bah itu direnovasi. Karena mereka ingin memperbaharui bangunannya. Dan pada saat mau meletakkan Hajar Aswad kembali di tempatnya, suku-suku yang ada dari pecahan suku Quraisy ini, karena suku Quraisy itu kayak suku induk, di bawahnya cukup banyak suku-suku yang lain. Kayak misalnya sukunya Umar bin Khattab, suku Adi, ya. Kemudian ada suku, diambil juga diistilahkan dengan Bani Hashim, Bani Indan, itu suku-suku banyak di Mekah. Nah, mereka ini rupanya berebut siapa yang meletakkan kembali Hajar Aswad. Mereka berebut siapa yang meletakkan kembali Hajar Aswad. Jadi Hajar Aswad itu dianggap satu hal yang mulia sekali, maka ya, siapa yang meletakkan pasti akan dikenang sepanjang masa gitu. Maka tiba-tiba saja suku-suku ini ada yang memulai, yaitu dengan cara mereka memotong seekor domba, kemudian darahnya dituang di dalam sebuah bejana, lalu orang-orang suku-suku ini mencelupkan telapak tangan mereka dan mengangkat sambil mengatakan, siapa yang meletakkan Hajar Aswad selain suku kami, maka akan terjadi pertumpahan darah. Ini satu suku buat begitu. Maka suku-suku lain lakukan juga, karena mereka rasa tertantang. Sembeli juga domba, tumpahin darahnya di bejana, mereka celupin juga tangannya, mereka juga mengatakan, kalau ada yang meletakkan Hajar Aswad selain kami, maka akan terjadi pertumpahan darah. Akhirnya hampir semua suku begitu. Maka beberapa tokoh-tokoh Quraisy berpikir, ini kalau dibiarkan jadi masalah nih. Maka mereka cari siapa yang dituakan di situ, kira-kira apa solusinya, apa jalan keluarnya, gitu. Ya, apa jalan keluarnya. Maka pada saat itu, mereka sepakat menunjuk satu orang yang paling dituakan di situ, lalu dia menentukan keputusan. Maka orang tua ini berkata, begini saja, daripada kalian menumpahkan darah, kita ambil inisiatif saja. Yang masuk, orang pertama masuk dari pintu Bani Syaibah, ada pintu gerbangnya Mekah dulu namanya pintu Bani Syaibah. Yang pertama masuk dari pintu gerbang ini, kita tunjuk dia yang mengangkat Hajar Aswad. Dari suku manapun. Karena di sini sudah memanas situasinya di sekitar Ka'bah waktu itu, mereka mau menumpahkan darah, berperang gara-gara berebut siapa yang meletakkan Hajar Aswad. Maka mereka setuju semuanya. Subhanallah, dengan hikmah Allah SWT, yang pertama masuk dari pintu Bani Syaibah adalah Nabi Muhammad SAW. Begitu beliau masuk, langsung ya mereka sepakat semua mengatakan as-sadiqul amin, as-sadiqul amin radina. Orang yang jujur dan terpercaya, dua kali mereka ulangi, maka kami ridho. Maka Nabi SAW pun mengambil keputusan pada saat itu agar mendatangkan sebuah kain yang besar. Lalu beliau meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah kain tersebut. Lalu setiap kepala suku itu memegang ujung-ujung kain tersebut sehingga semuanya terlibat. Lalu mereka mengangkat ke dekat Ka'bah. Lalu yang meletakkan di dalam tempat Hajar Aswad adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi saksi bahasan kita memang beliau ya terkenal sekali orang yang sangat baik akhlaknya. Dan tadi sudah saya bacakan surah Al-Qalam ya. Itu Allah SWT menyebutkan dalam ayat 4-nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya kau hai Muhammad pasti dalam akhlak atau memiliki akhlak yang mulia. Dan tidak ada khilaf di antara ulama tentang sempurnanya akhlak Nabi SAW. Jadi bukan cuma fisik tapi juga akhlak beliau sempurna. Dan ini asas daripada agama kita. Dan Nabi SAW mengatakan dalam sebuah riwayat yang sahih, aku akan menjadi penjamin ya, bagi di tempat yang terbawa surga itu bagi orang yang meninggalkan kebohongan walaupun bercanda. Dan aku akan menjadi pemimpin bagi orang-orang di pertengahan surga ya, derajat tertengahnya itu bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun benar gitu kan. Kalau kita sudah jelasin hukum tetap aja dia ngotot, ya sudah tinggalkan saja gitu. Dan aku akan menjadi pemimpin di satu kem istana di tempat tertinggi surga bagi orang yang baik akhlaknya. Jadi memang ini luar biasa gini. Kata Nabi SAW juga dalam hadis yang lain, tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan amal hari kiamat dibandingkan akhlak yang mulia. Ya. Dalam hadis yang lain juga, ini semua hadis sahih, kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang baik akhlaknya itu benar-benar akan mencapai derajat orang yang selalu berpuasa dan juga orang yang
mendirikan malam harinya walaupun dia ibadahnya sedikit. Sebaliknya, ada penjelasan juga yang baik untuk difahami di sini adalah riwayat Bukhari. Ini riwayat-riwayat yang sahih semuanya. Ada seseorang datang menanyakan kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, di kota Madinah ada satu perempuan rajin sekali sholat malam. Tidak pernah ketinggalan setiap malam. Tidak pernah juga ketinggalan sedekah. Amal-amal yang baik dikerjakan sama dia. Cuman lisannya menyakiti orang. Kata Nabi SAW, la khaira fiha, hiya finnar. Nggak ada kebaikan orang ini, dia masuk neraka. Jadi ternyata amal-amalnya terganggu dengan akhlaknya yang buruk. Ya. Kemudian kata orang tersebut menanyakan lagi, ya Rasulullah, tapi di Madinah ada juga wanita yang ibadahnya biasa saja, tapi akhlaknya baik sekali. Gitu kan? Santun, ramah sama orang, tidak pernah nyakiti orang dengan lisannya. Kata Nabi SAW, kebaikan panai dan dia akan masuk ke dalam surga. Jadi akhlak itu memang pondasi dasarnya. Makanya kata Nabi SAW di sini, al-birru husnul khuluq. Semua kebajikan itu berkumpul pada akhlak yang baik. Kemudian faedah yang kedua dari hadis adalah tentang masalah hukum yang belum jelas statusnya dalam Islam, ya, itu ditinggalkan. Ini tidak masuk dalamnya kalau hukum yang sudah jelas ya. Kalau teman-teman sudah tanyakan hukumnya, ya, dan disampaikan ini dalilnya segala macam, itu berarti tidak masuk dalam bahasan kita. Yang masuk dalam bahasan kita adalah sesuatu yang mungkin kita tanya orang, tapi banyak orang yang tidak tahu hukumnya gitu. Ya. Maka belum jelas. Di sini Nabi SAW menyampaikan kepada sahabatnya Wabis radhiyallahu anhu, kalau ada seperti ini, tanyakan hatimu. Yang belum jelas hukumnya, tanyakan hatimu. Sesungguhnya kebaikan itu yang membuat hati selalu tenang. Kita tidak takut karena kita merasa tidak salah. Gitu. Dan dosa itu justru yang berkecamuk dalam hatimu. Yang kau tidak ingin orang lain melihatnya. Itu hadis nomor 595. Hadis nomor 596 adalah dosa itu apa yang berkecamuk dalam jiwamu. Gitu kan? Dan selalu saja membuat ya hati tidak tenang. Walaupun orang sudah memberikanmu fatwa. Nah ini faedah yang kedua dari hadis. Ini penting. Nah ada sebagian orang begini kasusnya. Dia karena mau apa yang sedang dia kerjakan itu jadi benar, maka dia mengemas pertanyaan yang dia lemparkan kepada seorang dai atau seorang alim supaya jawabannya boleh, gitu kan? Dia memutar-mutar pertanyaan tersebut sehingga seakan-akan itu boleh. Nah, ini sering kami sampaikan dalam pengajian-pengajian kami. Setiap kali ada orang bertanya, kami membahasakan. Ingat, kami hanya menjawab sesuai dengan pertanyaan. Jadi kalau ada niat-niat yang ditunggangi dalam pertanyaan tersebut, sehingga akhirnya seakan-akan ini menjadi fatwa pegangan dia, padahal dia niatnya tidak benar, maka berarti dia akan nanggung sendiri. Ya. Ini poin penting gitu. Karena ada orang memutar-mutar. Saya kasih contoh kasus. Pernah ada seorang ibu bertanya di satu pengajian di Jakarta Timur waktu itu, dikasih di kertas, pertanyaan itu, Ustadz suami saya tidak memberikan nafkah, suami saya begini, begitu, semua banyak hal keburukan gitu. Pertanyaan terakhir adalah, dia mengatakan, jadi selain tidak dikasih nafkah, suaminya itu kasar dan segala macam. Terus terakhir itu penanya, boleh nggak saya minta cerai? Ini contoh, ini kan minta fatwa. Maka saya bilang, Bu, kalau seperti apa yang ibu jelaskan, suami menolak nafkah, sudah dinasehatin dan disampaikan tidak mau memberikan nafkah, gitu kan? Jadi ibu tidak tahu mau makan dari mana, tidak tahu mau minum dari mana, tidak mau tahu mau tinggal di mana, suami tidak mau tahu. Ini nggak boleh, wajib ini hukumnya. Kata Nabi SAW, kafa lil mar'i ithman ayudayyi ama yaqutu. Sangat berat hukumannya bagi orang yang meninggalkan apa yang wajib dia nafkahkan. Maksudnya suami di sini atau orang tua kepada anak. Maka ini tidak boleh. Kalau betul sudah diingatkan tapi suami tidak mau tahu, sudah boleh. Suami misalnya di sini juga dikatakan ya, misalnya tidak bertakwa kepada Allah atau sering bermaksiat atau apa saja gitu kan. Makanya juga tidak boleh. Sudah diingatkan belum? Kalau sudah diingatkan tidak mau dengar, maka boleh bercerai. Maka saya bilang, ini yang saya jawab sesuai dengan pertanyaan ibu itu. Ternyata teman-teman sekalian, yang terjadi sekitar mungkin setengah jam setelah itu, ada satu bapak menghubungi saya. Ya. Kemudian dia, Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Saya Fulan bin Fulan gitu. Saya bilang, iya, kenapa Pak? Dia bilang, tadi Ustaz di pengajian ada nggak seorang wanita yang nanya ini dan itu? Maksudnya pertanyaan yang tadi tuh. Yang katanya suami tidak kasih nafkah, suami kasar, suami gini dan begitu. Saya bilang, iya ada. Tapi saya tidak ingat siapa orangnya. Karena memang melalui kertas kita juga tidak. Ya.
tahu namanya pun siapa gitu. Dia bilang, Ustadz itu istri saya. Dan dia tidak benar. Gitu. Saya ada bukti-bukti kalau saya memberikan nafkah, bahkan saya sudah siapin rumah, saya siapin mobil. Cuma memang dasarnya dia ini mau cari fatwa supaya boleh cerai. Gitu. Supaya boleh cerai. Maka saya mengatakan kalau gitu itu Bapak selesaikan saja urusannya itu. Kalau perlu saya bawa kepada Ustadz bukti-bukti yang saya bilang, saya nggak perlu. Saya cuma tahu menyampaikan sesuai pertanyaan ibu. Kalau ini tidak benar, maka dia bertanggung jawab di sisi Allah SWT. Nah, tapi ini contoh saja, ada orang sengaja merekayasa untuk membenarkan sikapnya. Gitu kan? Untuk membenarkan. Mungkin pekerjaannya dia syubhat, mungkin pendapatannya syubhat, mungkin pergaulannya syubhat, gitu kan? Tapi dia mengemas supaya ada fatwa, oh Ustadz sana mengatakan boleh. Nah, ini berbahaya sekali. Makanya Nabi SAW mengatakan itu. Bagi satu hukum yang belum jelas hukumnya, kemudian ditanya dan dikemas ya supaya bisa menjadi benar, maka itu nanti kata Nabi SAW, dosa itu yang bergejolak dalam jiwamu, ya, walaupun kau telah menanyakan fatwa kepada orang-orang, atau kau telah diberikan fatwa oleh mereka. Jadi hati-hati teman-teman sekalian, karena tetap Allah Subhanahu Wa Taala itu, sebagaimana tadi di awal bab kita saya sudah jelaskan, ini selalu ingat ya, firman Allah SWT dalam surah Al-Fajr ayat 14, pendek sekali ayatnya. Ya, bunyinya inna rabbaka labil mirsad. Sadarilah kata Allah SWT, Tuhanmu ya itu benar-benar mengawasi. Jadi jangan selalu tertipu dengan diri sendiri seakan-akan tidak ada yang tahu. Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Setiap pelanggaran akan ada konsekuensi hukum. Itu harus kita sadari. Kecuali orang itu betul-betul segera bertaubat, menyelamatkan dirinya, maka mungkin Allah SWT Rahim, Maha Pengasih. Tapi jangan lupa Allah juga syadidul iqab. Allah sangat berat hukumannya kalau orang terus berlalai-lalai dalam pelanggaran yang sudah dilarang. Gitu kan? Kenapa masih harus terjerumus? Karena teman-teman sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala menyiapkan untuk kita hal-hal yang baik dan yang halal dan yang baik itu jauh lebih banyak. Lalu kenapa harus masuk kepada yang haram? Allah haramkan babi. Gak boleh makan babi ya. Allah lihatkan ini babi itu. Rupanya begini, namanya dalam bahasa Indonesia ini, bahasa Inggris ini, bahasa Arab ini, supaya manusia tahu ini tidak boleh. Tuhan kita larang. Nah, jadi sudah jelas hukumnya, tidak perlu lagi. Nah, di satu sisi Allah memberikan kita kebutuhan di tubuh kita ini nutrisi dari daging, kayak proteinnya dan yang lainnya, ya. Terus bagaimana ini sekarang? Maka Allah ganti. Allah ganti dengan sapi, kambing, ayam, kelinci, semua hewan laut halal. Gitu kan? Berarti yang halal lebih banyak. Kenapa harus babi? Nah, tadi di awal pertemuan saya jelaskan, kalau Allah sudah haramkan teman-teman, tidak usah kita coba, karena tujuan yang haram itu dipelajari untuk dijauhi, gitu kan? Tidak boleh kita bilang, oh babi haram, terus gimana rasanya? Kenapa diharamkan? Itu nggak perlu. Orang mukmin itu sudah selesai. Haram berarti tidak boleh. Sama dengan Anda masuk di perusahaan, lalu pimpinan perusahaan mengatakan, ini loh kalau dikerjakan 1, 2, 3, 4, 5, dapat ini gajinya, ini bonusnya. Dan ada pelanggaran. Kalau ini, maka akan kena hukuman. Dikasihkan, dikasih surat peringatan ya. SP1, SP2 dan seterusnya. Nah ini teman-teman sekalian, kita nggak perlu kalau kita menjadi pegawai yang benar, yang cerdas, nggak mungkin kita sengaja coba-coba melanggar. Nggak apa-apa deh, gitu kan. Kita juga lihat di kampus misalnya, kalau teman-teman mahasiswa itu atau mahasiswi, itu kalau yang prestasi, pasti dia akan yang dia kejar prestasinya. Dia nggak usah coba-coba, coba-coba deh kayaknya kalau saya tidak hadir, bisa ditegur, bisa enggak. Ini kan masuk dirinya pada hal yang bisa menjerumuskan dirinya pada hukuman. Untuk apa? Seseorang muslim itu harus jelas jalurnya. Yang boleh, yang tidak boleh, selesai. Yang halal dinikmati, yang haram tinggalkan. Nah, masuk dalam hal yang haram ini syubhat. Nah ini yang selalu kita tekankan ini. Syubhat, tidak jelas hukumnya, tinggalkan saja. Karena hadis tadi yang pertama kita bahas 593, kata Nabi SAW, dan dan di antara halal dan haram itu ada hal yang syubhat. Sampai menyelamatkan diri dari hal yang syubhat, dia telah menyelamatkan kehormatan agama dan dirinya dia. Dan sampai menjerumuskan dirinya pada yang syubhat, terjerumus pada yang haram. Ya, ini yang diingatkan oleh Nabi SAW. Nah di sini juga dikatakan, wa karihta an yattali'il alaihin nas. Cara kita mau tahu dosa itu atau tidak juga, ya. Coba jadikan ini sebagai tolok ukur. Mau nggak orang lain lihat? Seperti contoh misal, maaf, kalau ada orang buka handphone, nonton film yang tidak benar. Apa yang terjadi kira-kira? Pasti dia tidak mau orang lain lihat kan? Ada orang lewat langsung ditutup. Kenapa? Karena dosa. Kalau dia lagi nonton ceramah, biar 1000 orang yang lewat dia nggak takut kan? Nah itu. Jadi sebenarnya
bisa jiwa itu bisa berbicara, ya, memberikan jawaban kepada kita gitu, memberikan jawaban kepada kita. Nah seperti itu. Ini yang Nabi SAW bahasakan dengan lafaz yang sangat jelas. Kalau dosa itu adalah sesuatu yang kau tidak ingin orang lain mengetahuinya, gitu kan? Kayak kita eksklusif sendiri. Kalau itu kebaikan tidak akan pernah kita malu. Nah ini poin juga yang ditekankan di dalam hadis ini. Jadi diingat juga potongan akhir dari sabda Nabi SAW di nomor 596. Wa in aftakan nasu wa aftau. Walaupun kau minta fatwa sama orang atau mereka telah memfatwakan untukmu. Kalau tetap itu adalah dosa akan bergejolak dalam hatimu. Selalu ragu. Saya pernah hadapin beberapa orang jemaah yang datang dan mengatakan, Ustadz, saya sudah tanya dengan Ustadz ini, Ustadz itu, Ustadz ini, Ustadz itu, tapi saya belum tenang. Loh kenapa belum tenang? Satu orang sudah cukup sebenarnya, gitu kan? Atau mungkin kalau ada perlu ditambahkan mungkin dalilnya satu orang lagi, sudah cukup. Tapi kalau 5-10 Ustadz ditanya, berarti ada masalah dengan pertanyaan dia nih. Berarti dia yang harus berintrospeksi diri. Ada masalah, kenapa? Kenapa kok fatwa tidak pernah cukup buat dia? Nah ini yang Nabi SAW bahasakan. Karena memang dasarnya dia sedang mengemas sesuatu yang dia mau itu dibenarkan. Itu tidak boleh. Contoh yang lain juga tentang masalah yang diharamkan itu. Seperti khamr, minuman keras tidak boleh. Gitu kan? Karena memabukkan dan segala macam. Dan ini diistilahkan dengan ummu khaba'ith. Induknya pelanggaran gitu loh. Kenapa? Karena orang kalau sebelum mabuk, mungkin dia tidak mau berzina, mungkin dia tidak mau memerkosa, mungkin dia tidak mau mencuri, tidak mau membunuh. Tapi orang kalau mabuk bisa lakukan semuanya, gitu kan. Baik, Allah haramkan khamr, tapi Allah buat tubuh kita butuh cairan. Allah halalkan air, ya sirup, madu, susu, kan banyak yang lain. Nah kenapa harus khamr? Kadang-kadang orang bilang, tapi kan hukumnya belum jelas nih, alkoholnya cuma sekian persen. Loh kenapa ini? Kenapa kok tidak kembali kepada kaidah dasar? Ma'askara kathiru faqalilu haram. Yang kalau diminum banyak memabukkan berarti sedikitnya haram. Kalau minum satu gentong alkohol mabuk gak? Mabuk. Ya udah setetesnya juga tidak boleh kan gitu. Harusnya kan begitu. Nah ini sama dengan contoh kalau kita masuk ke apotik beli obat gitu kan misalnya. Obat batuk. Saya selalu ingatkan jemaah. Cari yang tidak beralkohol. Ada banyak herbal-herbal segala macam. Selebihnya tawakal dan berdoa kepada Allah SWT disembuhkan. Karena kalau masuk ke bab ini jadi masalah. Minimal dia syubhat, apalagi kalau dasarnya memang sudah bahannya haram. Maka berarti tidak boleh. Kalau mau tetap dipaksakan berarti tahu konsekuensi hukum. Karena itu pelanggaran, itu contohnya. Sama juga Allah memberikan kepada kita syahwat. Kita suka dengan lawan jenis. Tapi ada dua bab. Ada yang dilarang zina, yang dibolehkan nikah. Nikah sama zina bedanya cuma kalimat akad, dua saksi wali. Ya itu proses kurang dari 5 menit saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya Fulana binti Fulana, saya terima nikahnya selesai. 2 saksi dan juga ada walinya perempuan. Sekarang terjadilah interaksi biologis. Karena pernikahan adalah interaksi biologis. Ya, itu tidak mungkin tidak. Sekarang, karena kalau tidak ada ini tidak ada populasi manusia. Gitu kan? Harus tertuang sperma ke dalam rahim seorang wanita, ketemu dengan sel telur, baru terbentuklah gumpalan darah dan seterusnya sampai jadi manusia sebagaimana sudah kita tahu. Gitu. Nah kalau Allah tidak kasih syahwat tidak mungkin. Maka tidak akan terjadi populasi manusia. Tapi Allah ajarin nikah yang benar, zina yang salah. Gitu kan? Ini terus subhanallah beda sekali. Orang kalau menikah, kemudian terjadi interaksi biologis, semua orang senang. Dia senang, pemilik sperma senang, pemilik sel telur juga senang. Maka berpengaruh pada kualitas bayinya nanti yang merupakan generasi manusia. Dan juga mereka dapat pahala dengan interaksi biologis halal. Kalau hamil dua-duanya senang, keluarganya senang. Ya, namanya juga harum. Perempuan hamil kalau jarang tidak akan pernah malu kalau ditanya sama orang, ibu hamil ya? Iya. Dari suaminya, gitu kan. Tapi kalau zina, dilakukannya sembunyi-sembunyi. Diikuti dengan ketakutan. Berpengaruh pada kualitas sperma yang merupakan bibit manusia, juga sel telur nanti kantong manusia itu. Juga kalau hamil, maka akhirnya malu dua-duanya, malu keluarganya. Dan anak yang lahir tidak jelas statusnya, dikenal dengan anak zina atau anak haram. Kan jadi masalah semua ini. Nah jadi kenapa enggak yang halal? Kenapa harus yang haram? Kalau seandainya Allah berikan kita syahwat bergejolak, tapi Allah tidak kasih kita bab nikah, wajar orang melanggar. Kalau Allah berikan kita kebutuhan cairan di tubuh kita dan tidak ada, ya, semua cairan tidak boleh kita minum, maka wajar orang masuk pada yang haram. Atau Allah berikan kita butuh dengan daging, butuh dengan makanan, tapi semuanya Allah haramkan. Maka di sini wajar orang melanggar. Tapi kita sudah pahami tadi, yang halal jauh lebih banyak dibandingkan yang haram. Haram itu cuma sebagai ujian saja. Sebagai bentuk ujian saja, diuji. Apakah kita mau patuh atau tidak. Gitu. Seperti itu gambarnya.
Inilah hadis yang kita bahas berhubungan dengan masalah bab wara. Bab wara. Jadi kita sudah jelaskan 3 buah hadis 594 bagaimana Nabi SAW tidak mau memakan kurma yang ditemukan di pinggir jalan karena takut itu adalah syubhat. Kemudian hadis 595 dan 596 menjelaskan tentang masalah akhlak itu yang adalah inti daripada semua kebaikan, dan dosa itu apa yang berkecamuk dalam jiwa seseorang walaupun sudah menanyakan fatwanya di sana sini. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.